bertahun-tahun aku disconnect dengan suaraku. Jadi ketika nyanyi rasanya berat banget, disconnect tuh jadinya akhirnya aku banyak batuk. Meskipun kamu sering nyanyi. Iya kan, pekerjaanku adalah penyanyi nih, seminggu sekali nyanyi. Tapi aku disconnect dengan suaraku. Jadi kerjaanku ada fase gitu ya? Ada, ternyata karena kita manusia tuh kan punya masalah. Ketika kita dewasa masalahnya mungkin berat banget. Banyak yang kita tumpuk, banyak yang mungkin kita nggak berani ngomongin ke orang karena takut bikin pertemanan hancur. Jadi semua suara itu healing sebenarnya. Semua suara itu healing. Tergantung kebutuhannya gitu. Oke. Kayak kalau ngomongin bagian-bagian badan kita tuh kan kebagi 7. Atau kalau orang biasa tahu cakra. Ya. Cuma kalau emang belum tahu cakra, badan kita kebagi 7 area. Gitu. Dan 7 ini harus seimbang. Sound healing itu sebenarnya ya sesi, atau soalnya aku nggak mau bilang terapi sih, pokoknya intinya sesi yang mengeluarkan suara yang memang kaitannya untuk direspon oleh badan orang yang sedang aku kasih. Atau misalkan itu aku sound healing ketika misalkan kayak let's say aku datang ke Bali itu Pyramid of Chi atau ke temanku yang emang dia praktisi sound healing itu. Sound healing untuk aku adalah aku mau mendengarkan suara dan getaran yang manfaatnya adalah untuk badanku, emosiku dan pikiranku. Nanti terserah caranya gimana badanku, pokoknya badanku yang akan menyelaraskan apa yang dibutuhkan oleh badanku. Jadi sebenarnya sound healing ya memang sound yang tujuannya untuk healing, tapi bukan berarti kayak lo kanker langsung sembuh, enggak. Kembali lagi di Pulinan Selaras, dan kali ini teman ngobrol saya adalah Asteriska atau sering dipanggilnya Icil ya. Iya, betul. Ya. Dan Asteriska ini ya, kamu Cil, itu pertama kali aku tahu kamu dari Bara Suara. Ya. Itu kamu sebagai vokalis di situ. Setelah itu kamu juga solo ya? Penyanyi solo atau penyanyi solo dulu baru Bara Suara atau Bara Suara dulu? Solo dulu sih. Oh, solo dulu. Solo terus ambil alih hidupku oleh Bara Suara, which is aku juga happy banget. Ya masalah ini aja sih komitmen lebihnya kemana dulu. Jadi ntar kalau emang ada momennya solonya diurusin, momennya harus fokus di Bara diprioritasin gitu aja sih. Ngomongin solo kelihatannya aku jadi ingat sekarang ini. Kamu kenal Aldo juga ya? Iya. Giraldo. Iya. Aku kenal juga itu sama Aldo. Aku bikin dia basis kan? Benar, aku bikin band sama dia yang arahnya memang etnik spiritual gitu. Tapi sayangnya belum bisa aku jalanin banget karena banyak yang harus diprioritasin dulu. Nanti ketika udah saatnya aku yakin bisa dijalankan. Iya. Gitu. Ada waktunya lah ya. Betul. Semuanya ada waktunya. Betul. Tapi itu bukan proyek solomu berarti sama? Sebenarnya tadi proyek soloku. Karena memang aku kan udah into ke arah sana tuh dari dulu banget. Dari 2010 lah aku mulai meditasi, mulai belajar dunia-dunia yang begitu, dunia yang selaras antara badan dan lalala itu. Cuma kalau aku misalkan ngeluarin solo yang gitu, takutnya nanti suatu saat aku pengen bikin yang cinta-cinta lagi orang bingung. Akhirnya aku ngajakin Aldo dan teman-teman itu, aku bikin nama sendiri aja deh kalau untuk yang proyek yang itu tuh kasih namanya Damaya. Jadi kalau aku tetap mau bikin yang pop cinta-cintaan masih tetap bisa pakai Asteriska ini gitu. Oke, berarti Asteriska atau Icil itu 3 dimensi ya menurut gue ya. Ada dimensi pertama adalah Bara Suara. Yang kedua adalah proyek. Yang kedua dimensi proyek solomu dengan Damaya itu tadi. Yang Asteriska aja. Yang ketiga Damaya itu yang belum Berarti 4 Cil. Berarti 4. Ada satu. Sound healing, access bars, ya meditation dan sebagainya kan. Tapi kan sebenarnya itu selaras dengan yang Damaya. Karena memang aku juga bawain lagu mantra gitu-gitu kan. Iya, di Damaya itu. Iya benar. Jadi saya mungkin 3 ya. 3 ya berarti ya. Yes. Nah, akhir-akhir ini berarti lebih ke kamu menekuni sound healing. Benar. Kalau sebenarnya kalau sound healing itu aku udah dari 2021 ngambil sertifikasi pertama. 2021. Tapi karena waktu itu prioritasnya tetap harus di Bara Suara. Terus aku kayak kelimpungan, ada rasa kayak kurang percaya diri juga untuk ngejalanin si sound healing sendirian. Jadi akhirnya aku postpone dulu lah gitu, sampai aku kepanggil banget hatinya di 2025 awal tahun itu Januari.
Nanti kita akan ngobrolin tentang pekerjaanmu itu. Boleh. Tapi sebelum itu, aku pengen tahu pendapatmu tentang suara atau sound. Itu yang gimana sih, Cil, yang bisa memulihkan atau yang heal gitu? Sebenarnya semua suara itu bisa. Semua suara bisa memulihkan. Dan itu jadi gini, manusia itu kan kayak kebagi 3 ya. Mental, emotion, sama fisik. Seluruh badan itu kita nggak bisa dipisahin kan, tiga-tiga ini itu harus selaras gitu. Karena kalau misalnya kita terlalu fokus di mental, nanti emotion sama ininya jadi nggak seimbang gitu kan. Dan sebaliknya. Makanya kenapa orang kayak nonton konser ada yang kayak jadi healing buat mereka. Benar. Karena mungkin secara emosional diwakilkan oleh lirik-lirik atau nada-nada lagu itu gitu. Tapi kalau secara badan kita tuh merespon getaran, dan suara tuh udah pasti getaran, mau tuh suara yang kita dengar di panggung maupun suara yang kita dengar di ruangan ataupun suara Mas Aji tuh getaran untuk badanku gitu. Dan itu sebenarnya sangat direspon banget oleh badan kita. Jadi semua suara itu healing sebenarnya. Semua suara itu healing. Tergantung kebutuhannya gitu. Kayak menarik ini. Kalau ngomongin bagian-bagian badan kita tuh kan kebagi 7, atau kalau orang biasa tahu cakra. Ya. Cuma kalau emang belum tahu cakra, badan kita kebagi 7 area, gitu. Dan 7 ini harus seimbang. Nah setiap area badan itu punya kebutuhan suaranya sendiri. Misalkan yang paling bawah si root cakra, dia butuh suara-suara yang rendah, gitu yang kayak. Terus yang kayak temponya tuh kayak ritmik. Atau gong itu tuh ngasih makan si rootnya gitu, si root cakra. Setiap kali dia udah kekasih makan, biasanya dia nutrisi atasnya juga. Nah atasnya tuh suara-suara yang flowing, kayak suara air gitu. Jadi sebenarnya badan kita tuh membutuhkan berbagai macam suara gitu. Makanya sebenarnya musik apapun tuh menurut kita juga bagus buat kita. Jadi kalau orang yang suka rock banget atau yang suara kayak mungkin tuh root-rootnya pada kencang semua gitu tuh. Tapi coba deh sekali denger yang suaranya klasik tinggi, biar ngasih makan yang atas-atas juga gitu. Karena semakin tinggi tuh sebenarnya ngasih makan yang atas-atas. Semakin yang nggak terlalu intens, cuma kayak tapi kayak nggak intens, tuh ngasih makan dari sini ke atas. Gitu. Jadi semakin tinggi itu nadanya juga semakin tinggi. Nada yang tinggi tidak terlalu intens itu ngasih makan cakra-cakra yang atas. Jadi sebenarnya kalau emang mau kita tuh dengerin berbagai macam musik itu bagus. Karena kita jadi banyak dengerin berbagai macam opsi, itulah getaran atau apa gitu kan, kayak intensitasnya itu kan kita bisa ngerasain banget badan kita tuh. Karena badan kita tuh ada namanya fascia. Fascia. Aku sih mungkin kurang jago ya. Kalau mungkin teman-teman yang lebih ngerti physically gitu mungkin akan bisa lebih explain lebih benar gitu. Tapi kalau yang aku tangkap fascia itu ada di antara kulit sama tulang kita. Dia tuh jaringan penopang. Jadi kalau nggak ada fascia, kita tuh sebenarnya antara tulang sama yang lain tuh nggak bisa gitu. Dia tuh yang nge-grip semuanya. Jadi dari atas sampai bawah tuh kita punya fascia. Nah fascia itu yang sebenarnya merespon sama getaran, sama juga sel badan kita karena kita liquid kan. Darah, sel itu dia merespon banget sama namanya getaran. Jadi kalau dengar musik itu sebenarnya badan kita ikutkan gitu. Jadi semua suara begitulah dengan apa? Ya begitu pula. Maksudnya itu mau nonton konser ataupun musik-musik yang memang live di depan kita yang dinamakan sound healing itu, sesi sound healing itu kan kita nggak terlalu kenceng, mungkin dekat sama badan. Jadi emang difokuskan untuk penyembuhan atau membantu penyembuhan gitu. Tapi kalau kayak nonton konser tuh kan emang gede terus itu balik lagi ke badan orangnya, dia menerimanya tuh sebagai apa gitu. Jadi semua suara itu memang ada porsinya masing-masing ya, maksudnya nggak terus pasti memulihkan itu yang rock atau yang memulihkan itu pasti yang tenang-tenang gitu. Enggak seperti itu ya. Ini kalau menurutku ya. Karena badan kita tuh setiap bagian tuh punya kebutuhan masing-masing. Makanya aku kadang aneh sendiri dengan diriku karena aku tuh dengerin Yiruma piano itu. Slow gitu. Tapi aku juga suka Linkin Park gitu. Bahkan dulu aku ngikutin banget Dream Theater. Ya, dan aku suka dengan bara suara karena aku menemukan ada unsur Dream Theater-nya di situ, atau progresi chord-nya atau temponya itu yang mengunci ingatan kan ini banget kan, kayak temponya
Gimana sih maksudnya? Karena ada beat. Nah beat itu kan sebenarnya dia juga pengaruh sama apa tuh, resonance, frekuensi, pokoknya kayak rhythm, terus nada itu juga pengaruh banget. Jadi kalau misalkan nih kayak cakra hati itu tuh sebenarnya di F. Jadi kalau banyak dengar suara F itu sebenarnya itu juga pengaruh. Tapi memang nggak sesimpel itu ya. Jadi kayak alat-alat aja itu juga udah bisa menyembuhkan atau menyelaraskan beberapa cakra, tapi nada pun juga. Jadi kalau kita seneng dengerin nada-nada yang misalkan di F atau apa, itu kemungkinan kita mungkin lapar, kita butuh dinutrisi di situ. Jadi kita seneng dengerin itu, bikin kita kayak gitu. Ada yang senengnya nada-nada atas gitu. Nah itu mungkin karena suka banget mikir atau aktif banget, jadi kayak kayaknya rushing gitu ya. Aku sih, terlalu banyak mikir. Dengerin yang gitu mungkin dia ngerasa diselaraskan, jadi kayak buat dia tuh kayak syuting gitu. Kalau sering banget mikir berarti perlu nada yang rendah. Sebenarnya tergantung atau juga. Sebaliknya karena gitu, atau malah diselarasin. Nggak sesimpel itu ya. Suka mikirnya kompleks karena apa? Ya. Banyak trauma kah? Atau memang orangnya cepat mikir. Nah, kalau banyak banget mikir, mungkin yang perlu dikasih makan atau dinutrisi malah bawah-bawahnya. Karena kan tadi aku sampaikan kalau di bawahnya udah ternutrisi, dia atasnya ngasih makan atasnya. Jadi kalau dia aktif banget sini, mungkin sininya agak kosong. Jadi kasih makan yang bawahnya biar nanti dianya harmoni di sini, balance gitu. Perjalanan hidupmu gimana sih? Mas kamu dulu lahir di Jakarta. Di Jakarta? Di planet bumi ini sih. Pamulang ya lebih tepat. Enggak lagi di Jakarta. Di Jakarta. Masih ada ininya lah ya, kayak agak keren gitu. SMA di Jakarta. Aku SMA di Jakarta. Kuliah juga Atma Jaya Psikologi Jakarta. Oh, kamu psikologi? Kita anak sarjana psikologi. Iya, gitu. Tapi nggak lanjut psikolog. Nggak lanjut S2. Salaman lagi. Saya juga. Ini masalah energi, Mas. Gitu. Ya, gimana? Aku nggak ada energinya untuk punya tanggung jawab sebesar itu, karena menurut aku jadi psikolog itu beratnya minta ampun. Harus komitmen, nggak boleh kecampur yang lain, karena udah fokusnya dia harus ngebantu orang yang nggak mungkin datang cuma sekali. Kemungkinan besar dia akan datang misalkan 6 kali sesi. Dia harus membantu kan tuh, bikinin menu untuk apalah, tesnya apa. Nah aku kayaknya sih fully seniman, nggak mungkin aku bagi otakku untuk berkarya sama bantuin orang gitu. Sampai aku menemukan tools-tools yang seperti sound healing. Menurut aku kayak ini kali bisa bantuin orang, tapi aku nggak harus terikat sampai misalkan berapa lamanya gitu, karena responsibility-nya orang itu sendiri. Karena yang menyembuhkan adalah orang itu. Jadi aku bukan healer. Aku nggak akan pernah menyebut diriku healer, karena aku hanya ikut berkontribusi ke badannya. Aku punya tools, yang aku punya alat, aku bisa mainin, aku mengerti nada-nada yang harus aku mainin atau alat-alat yang harus aku mainin untuk ngebalancein orang itu. Tapi sisanya aku serahkan ke orang itu. Kalau emang orang itu udah pengen sembuh, dia pasti akan ngebuka hati dikit-dikit tuh. Jadi dia menerima apapun toolsnya itu. Terus dia mungkin dengan perjalanan yang di musiknya kasih atau modality apapun itu, dia kan punya perjalanan sendiri. Misalkan hari ini gue ngambil sesi ini hipnoterapi misalkan, rasanya gini ya. Besokannya dia ngambil apa, rasanya gini. Dia punya perjalanan sendiri buat nyembuhin diri dia. Itu makanya kenapa mungkin dinamakan self healing kali Mas ya. Karena dia yang bertanggung jawab atas dirinya sendiri gitu. Benar. Jadi aku merasa tidak terbebani untuk kayak gue harus menyembuhkan orang ini, tapi gue bisa bantu kira-kira perlu dibantu apa, yang aku bisa memodalitinya apa dengan yang aku punya ilmu-ilmu yang selama ini pelajarin gitu. Nanti ada tools-toolsnya nanti ya, nanti kita akan manggil lagi. Nanti yang kenapa itu nunjukin sih? Berarti kamu lulus S1 ya psikologi. Gimana kamu terus nyanyi dan sebagainya? Apakah waktu kuliah kamu udah nyanyi? Memang udah nyanyi dari SD sebenarnya. Dari aku SD itu aku selalu membentuk band. Udah akrab dengan nada ya kamu ya. Aku suka lah gitu. Nah waktu itu mungkin aku juga ada rasanya kayak seneng diperhatikan ketika nyanyi. Gitu. Tapi lambat laun aku belajar tentang lumayan lah banyak hal. Aku baru sadar kayak ternyata gue tuh sebenarnya nggak terlalu suka diperhatiin banget. Tapi kalau aku di panggung, aku jadi punya chance untuk mengekspresikan diri. Jadi ada di aku, ternyata gue kalau nggak diperhatiin juga nggak apa-apa kok. Tapi asal dikasih waktu untuk berekspresi itu udah cukup banget buat aku gitu. Jadi menurut aku panggung bara tuh kayak chance aku untuk berekspresi aja. Tapi aku sadar ternyata kayak aku sebagai penyanyi juga
aku tidak punya ambisi untuk kepengen yang apa ya, aku takutnya salah ngomong, tapi aku bukan yang kayak mencari perhatian banget yang lo liat gue nyanyi atau ini suara gue, enggak, tapi kayak gimana ya gue nyanyi tapi energi gue bisa nyambung sama orang, atau aku bisa ngasih sesuatu, atau aku bisa ngambil dari orang buat aku gitu, dan mengekspresikan diri dan berekspresi gitu. Misalkan karena aku kan lumayan banyak energi tuh sebenarnya, tapi malas olahraga. Jadi akhirnya aku utarakannya di musik. Ketika aku di panggung tuh aku punya chance banyak banget untuk ngeluarin semua energiku, ekspresiku juga, dan aku jadi berkomunikasi sama orang melalui gerakan sama yang aku nyanyiin itu. Suaramu itu kan ya. Walaupun nggak nyambung ya apa dikomunikasiin, tapi menurut aku itu sih musik universal language itu. Karena sebenarnya gue nggak butuh ada sesuatu yang gue omongin. Aku nggak perlu tema, aku nggak perlu apa tuh kayak gue lagi pengen ngomongin apa, misalkan percintaan, nggak perlu. Gue cuma pengen berkomunikasi sama orang. Gue pengen dua energi bersaut-sautan gitu. Nyanyi apapun tuh menurut aku bisa dapetin itu. Lewat rasa, lewat emosi nggak terus secara gamblang ngomong ini liriknya apa itu mau gue ngomongin, enggak. Jadi walaupun sebenarnya liriknya mungkin tentang, apalagi Bara kan akhir-akhir ini ngomonginnya ada politiknya dikit gitu ya. Iya. Nah sebenarnya kan aku baru Jalanan Sadra. Itu kan relate udah pasti relate sih. Aku tinggal di Indonesia. Menurut aku tuh penting juga untuk bersuara gitu. Tapi kalau secara hati aku bukan orang yang aktivis yang bisa ke jalan ke lapangan gitu. Jadi aku berekspresinya atau berkomunikasinya adalah kayak lewat sinada itu. Aku coba pengen kayak Bara Suara punya energi ya, yuk kayak barengan yuk. Tapi kalaupun itu ngegerakin lo, oke. Kalau nggak ngegerakin lo, at least hati lo aja yang tergerak gitu. Jadi cara komunikasinya tuh bisa dalam hal itu juga gitu. Kayak gue cuma menyampaikan apa yang Bara Suara sampaikan. Mungkin itu nggak dari hatiku, karena mungkin itu liriknya Iga gitu kan. Tapi aku sebagai si messengernya, aku menyampaikan energi itu lewat si lirik. Nah mau nyampe nggak nyampe, aku berharap itu ada yang sedikit nyampe apapun bentuknya. Entah itu menggerakkan orang lewat liriknya, atau menggerakkan lewat kayak energi aja, karena kan dia kan upbeat. Entah orang jadi bersemangat, atau tergerak jadi ada yang tergerak lah di badannya. Itu liriknya Iga ya memang ya. Kalau yang gitu-gitu ya Iga. Kita tidak mampu. Aku juga temenan sama Iga sih. Aku juga senang juga, lantang juga dia bersuara gitu. Nah kalau dia memang punya, dia capable gitu untuk bersuara ke arah situ. Kalau aku kan masih tentang hubungan kemanusiaan. Tetap menyuarakan hal yang sama, tapi mungkin caranya, ekspresinya berbeda. Tema yang berbeda. Tapi tadi permenungan yang menarik, Cil, kayak gini. Bahkan kamu sampai merenungkan bahwa ketika berekspresi di panggung itu kamu mengekspresikan bukan terjebak untuk seeking attention. Karena yang memang perlu diperhatikan kita ini ya, termasuk aku kan kadang juga di stage meskipun nggak nyanyi karena suaraku bagus, jangan itu namanya judgement mas, diri sendiri, mengkritik diri sendiri ya. Kadang perlu permenungan ke diri sendiri adalah apakah aku benar-benar mencintai seni ini, atau sekedar senang dapat perhatiannya gitu. Nah itu kan jebakan juga yang permenungan ya. Kita bilang kita suka tuh sebenarnya kita sadar benar sukanya apa enggak. Karena aku belajar dari guru-guruku nih. Kamu tuh suka uang, beneran suka apa malah justru sebenarnya sebel banget sama uang, makanya lu jadi ngejar uang. Itu aku kayak ketampar. Dan itu menurut aku segala aspek ya. Kayak selama ini gue suka musik itu pelarian gue kah, melarikan diri sesuatu kah, atau emang gue beneran suka, itu cara berekspresi apa enggak. Karena ada orang yang memang main musik karena dia melarikan diri dari stresnya dunia gitu-gitu. Tapi ya mungkin itu part of suka juga. Tapi apakah lo menggunakan musik itu emang untuk berekspresi kah atau untuk pelarian? Nah point of view-nya yang mesti diubah. Main musik kan tetap nih, tapi point of view-nya, jadi biar nanti pas main musik tuh juga kayak perasaannya ringan, nggak kayak ada kebutuhan di situ, jadi kayak ada kemarahan yang terlalu ketakutan dan sebagainya, justru malah perubahan di situ. Benar, ekspektasi itu sih yang serem. Takutnya ntar kalau kecewa sendiri nanti jadi stop. Sebenarnya tuh juga lucu sih kalau ngomongin ekspektasi. Aku tuh sangat berekspektasi pada dunia spiritual, well-being ini gitu. Sampai di tahun 2022 aku kecewa sendiri karena aku ngerasa kayak sign-sign yang aku lihat kok salah semua. Padahal katanya gue intuisinya kuat kata orang-orang gitu. Nah di situ karena aku berekspektasi, aku berharap
aku berharap spiritual atau well-being holistic world ini bisa nyembuhin aku. Jadi kan ada ekspektasi. Ketika aku nggak nyampe ke situ kayak salah terus, kok gue sakit hati terus sih. Jadi kayak sebel. Kayak ibaratnya kalau orang ngambek sama Tuhan tuh, aku ngambek sama meditasi. Aku nggak mau meditasi kayak nyusahin gue lo, bikin gue berharap. Gitu, udah kan. Berharap tapi ternyata kok nggak ada hasilnya gitu ya. Kok nggak disembuh-sembuhin sih. Nah tapi kan sebenarnya itu kan ternyata tuh point of view ku sendiri. Aku yang pikiranku sendiri yang ngebentuk itu gitu. Karena ketika aku dari 2002 ke 2024, 2022 ya. 2022 habis Covid berarti ya. Habis Covid 2022 sampai 2024 itu aku kayak apa ya? Gue mau sebel gitu sama spiritual dulu lah. Jadi aku balik lagi ke duniawi gitu. Duniawi esin maksudnya ya nggak pernah meditasi aja. Pokoknya nggak ini spiritual lah gitu ya. Puasa yang apa daging merah gitu-gitu. Alah bodo amat, gue makanin semuanya aja gitu. Dan terus momen apa yang bikin kamu? Ini kan tadi ngomongin musik ya. Sekarang sound healing. Iya. Loncat-loncat ya. Nggak apa-apa. Karena hidupku memang begitu semuanya nyampur jadi satu. Ngobrol santai jadi kamu kayak obrolan tongkrongan aja sih. Jadi kayak kemana-mana. Tapi ketika masuk ke pertanyaan, apa momen yang bikin kamu berminat sound healing? Apa sesuatu yang kamu alami dan kamu? Karena kan memang kalau musik tuh dari kecil aku udah nempel banget ya. Terus aku ngerasa kayak musik tuh cara gue berekspresi. Jadi kalau aku lagi dulu pas remaja jatuh cinta sama orang, kan gak bisa ngejar. Jadi pelarianku adalah bikin lagu kan, bukan pelarian. Bentuk komunikasiku gue bikinin lirik. SMP SMA tuh kerjaanku bikin lagu sampai 50 lagu tuh jatuh cinta yang tidak bisa tersampaikan. Terus bikin lirik. bikin lagu. Kalau aku kok cuma dengerin lagu ya dulu. Gak punya kemampuan terus lagu ya kan. Kan orang beda-beda. Mungkin Mas Aji bentuknya apa yang lain? Dulu nulis diary sih. Sama. Diary ya kan. Terus ditukar-tukar itu. Kamu ngalamin enggak? Kamu masih ngalamin sih? Enggak ya, udah enggak ya kayak. Aku emang dari dulu sukanya nulis puisi sama lagu. Jadi diary kayaknya aku lewatin deh. Punya bukunya sih, tapi enggak pernah aku isi. Tapi nulis lirik itu terus kamu kasih ke orangnya atau kasih ke temenmu? Oh, kamu simpen sendiri. Dan kasih ke orang sih. Kayak aku tunjukin ke papaku, aku bikin lagu. Tapi kan tuh sebenarnya adalah rasa hatiku buat kakak kelasku gitu kan. Yang tidak tersampaikan. Gitu. Tapi kan berarti itu dari dulu emang aku tahu itu ekspresi diri. Jadi aku merasa terisi dengan aku membuat lagu. Terus menyanyikannya juga aku keisi, walaupun nyanyinya mungkin cuma di kamar, tapi aku keisi tuh gitu. Nah terus aku sadar kalau emang aku aja dengerin lagu orang aja kadang bisa nangis. Pas banget sama aku, kayaknya diwakili gitu ya liriknya. Aku ngerasa kalau aku aja kayak gitu, berarti sebenarnya banyak banget orang yang merasakan hal yang sama. Musik itu menggerakkan orang, gitu. Terus aku nyari-nyari gitu, sound, belajar sound, apalah gitu. Terus sekarang aku udah mulai meditasi dari 2010, yoga gitu-gitu. Aku nggak tahu gimana itu kok ngebawa aku ke arah sound healing. Nemu aja gitu, pokoknya ada tulisan sound healing. Terus aku kayak sound healing apaan sih gitu kan. Oh kayaknya ini bisa buat ngasih orang aja gitu, main buat orang gitu. Tadi kan kiranya pendek aja gitu, pokoknya bisa mainin musik buat orang bisa sembuh gitu kan. Terus belajar aku dari 2021 itu, oh ternyata tidak sesimpel itu. Terus ternyata itu bukan untuk perform. Jadi emang harus ninggalin apa ya? Image atau egonya sendiri, karena ini bukan untuk perform gitu. Nah mungkin ini menurutku kenapa aku di hold sama alam semesta nggak langsung main, karena waktu itu mungkin aku masih ada egonya. 2021 itu aku masih kebingungan, gue tuh sebenarnya ngasih orang tuh gue perform apa enggak gitu. Intensinya ya, lebih ke intentionnya ya. Walaupun waktu itu aku emang udah into meditasi gitu-gitu, tapi mungkin secara kesiapan tuh sebenarnya mentalku belum sesiap itu. Walaupun rasanya kayak udah siap waktu itu, tapi ternyata kan belum tuh. Nah ketika 2024 apa yang gurunya di modul 2 kan dia ada 2 modul nih kalau yang aku pelajarin, si yang the whole yang alat musik banyak banget itu. Begitu dia ngomong itu kok segampang itu gue nerimanya, padahal waktu di pertama tuh susah banget untuk aku nerima gitu pelajarannya, kayak ribet banget nih gurunya. Maksud apa sih resonance, apa sih getaran, apa sih kayak banyak banget yang harus dipelajari. Jadi overthinking malah. Iya, jadi overthinking. Tapi begitu yang kedua mungkin emang udah siap. Mungkin juga kan sebelumnya aku udah akses bars gitu-gitu kan, meditasi juga udah banyak, udah bertahun-tahun. Jadi kayak udah lebih siap aja ketika gue ngomong gitu tuh langsung kayak maksudnya tuh yang di modul pertama tuh gini toh. Oh maksudnya ini tuh harus selfless tuh gimana sih gitu. Terus itu 2024 berarti? 2025 maaf banget. 2025. Baru Februari ini sih aku belajar yang modul kedua, dan semuanya kayak langsung klek gitu. Kalau ibaratnya kancing tuh kayak langsung klek
Dan itulah mulai minatmu dengan sound healing ya. Sebenarnya kalau minat emang dulu, tapi di sini aku langsung berani untuk ngasih dulu ke orang kayak baktiku lah, biar itu melatih intuisiku juga gimana sih main musik yang selfless, tapi juga sangat empati dan bisa ngerti kondisi ruangan, karena ini udah masalah bukan aku lagi nih, aku harus berbagi energi sama orang gitu. Gimana caranya aku mainin musik tuh bukan karena gue bisa main musik loh, tapi kayak gue harus bisa main alat musik yang tidak mengganggu orang. Jadi justru nggak boleh tuh yang namanya kayak apa sih kenceng lah atau apa ganggu orang, tapi main alat musik yang bisa bikin orang nyaman tuh gimana sih? Itu sama kalau kayak kita nyetir, aku dibilangin kalau lo nyetir orang bisa tidur berarti lo nyetirnya bagus. Menurut aku kalau gue bisa main alat musik orangnya tidur atau orangnya nggak apa sih kayak gitu, gelisah. Harusnya sih aku mainnya bagus berarti. Gitu. Belajarnya kelihatan sama temanku juga deh. Siapa tuh? Adele kan? Mbak Adele yang singing bowl, Iya, singing bowl Adele banyak banget dari Mbak Adele. Iya. Menurut kamu sendiri, Cil, apa itu sound healing? Sound healing itu sebenarnya sesi atau soalnya aku nggak mau bilang terapi sih, pokoknya intinya sesi yang mengeluarkan suara yang memang kaitannya untuk direspon oleh badan orang yang sedang aku kasih, atau misalkan itu aku sound healing ketika misalkan kayak let's say aku datang ke Bali itu Pyramid of Chi atau ke temanku yang emang dia praktisi sound healing itu. Sound healing untuk aku adalah aku mau mendengarkan suara dan getaran yang manfaatnya adalah untuk badanku, emosiku dan pikiranku. Nanti terserah caranya gimana badanku, pokoknya badanku yang akan menyelaraskan apa yang dibutuhkan oleh badanku. Jadi sebenarnya sound healing ya memang sound yang tujuannya untuk healing, tapi bukan berarti kayak lo kanker langsung sembuh, enggak. Itu tapi masih salah kaprah seperti itu ya. Dia akan membantu proses. Tapi kan membantu proses pun sebenarnya itu kan proses penyembuhan kan gitu. Jadi kayak untuk orang yang lagi sakit atau badannya nggak enak, pegel-pegel, si sound healing atau apapun modality ini itu tuh untuk membantu proses penyembuhan. Karena ketika badannya udah lebih berteman, menerima, tenang, dia tuh menyelaraskan gitu. Jadi si sel-sel ataupun jaringan-jaringan dia yang tadi yang nggak selaras, mungkin dia akan menyelaraskan bentuknya yang seharusnya gimana. Dan jadi itulah yang membantu untuk pemulihan kan, bukannya itu semata-mata langsung pulih gitu. Enggak, jadi ketika kita mungkin juga lagi punya medical gitu ya, misalkan let's say orang-orang yang emang sakitnya jangka panjang butuh penyembuhannya, misalkan 3 bulan minum obat gitu. Nah dia tuh bisa mempercepat penyembuhannya karena dia menyelaraskan badan sama pikiran yang tadinya mungkin kenapa harus gue, nggak adil, gue sakit. Itu kan banyak banget orang marah marah sama keadaan, kenapa gue yang kena kanker, kenapa gue yang sakit gitu. Nah tapi ketika dia badannya udah bisa menerima, badannya menyelaraskan apa yang perlu diselaraskan, harmoni, dia penyembuhannya lebih cepat, lebih mau menerima obat-obat yang dari dokter. Jadi akhirnya berjalan bagus gitu, yang emang dokternya udah merencanakan mungkin 36 bulan harusnya lo udah oke. Nah kalau misalkan hatinya nggak bagus, dia nggak bisa berteman sama pikirannya, susah untuk menuju situ gitu. Prinsip utamanya apa Cil? Prinsip utama sound healing, adakah 1 atau 2 atau mungkin beberapa pilar atau berdasarkan definisinya ya? Pilarnya maksudnya apa? Gini, apakah semua, kembali lagi ke pertanyaan, apakah semua sound itu punya daya pemulihan atau ada kategorinya nggak gitu? Jadi pilarnya apa ketika kita belajar sound healing gitu? Atau mungkin gini, pertanyaannya ketika kamu ngasih sesi sound healing ke orang, ke aku gitu misal, mesti gimana prinsip utamanya? Sebenarnya justru jangan berekspektasi aja sih. Datang itu buka diri sedikit aja, lo buka diri sedikit aja, coba trust orang yang akan lo datang. Tapi sebenarnya kalau orang mau datang ke sesi pun udah pasti dia kepengennya kan dibantu ya. Harusnya sih dengan dia mau datang, dia ngontak, Kak aku butuh ini aja, sebenarnya dia tuh udah ngebuka dikit. Jadi kayak makanya aku selalu bilang kayak makasih udah choosing, karena lo berarti sebenarnya udah buka diri. Masalah nanti lo mau lebih kebuka lagi tuh urusan nanti gitu. Tapi emang yang penting adalah kita ngebuka diri sama jangan berekspektasi. Karena takutnya ekspektasi itu yang ngelimitasi kan. Tapi ketika lo udah nggak ada ekspektasi, mungkin badannya lebih bisa bekerja sama dengan baik gitu. Nah kalau soal kayak levelan atau pilar sound yang kayak gimana, menurut aku semua sound, karena kan kita tuh sebenarnya nggak terlalu butuh denger, tapi getaran kan. Getarannya. Frekuensinya berarti. Kalau masalah bunyi atau apa itu menurut aku udah kayak level tambahan aja. Jadi kayak aku belajar 2 kan, yang singing bowl doang sama yang alat musiknya banyak. Nah, ya itu beda genre atau beda aliran? Maksudnya singing bowl, full singing bowl,
sama-sama yang ini banyak getaran. Jadi menurut aku tetap sama. Karena yang penting tuh badan kita tuh bisa ngerasain si getarannya itu gitu. Atau bisa kita ngedenger si kuping kita ngedenger suara itu kan buat badan kita tuh getaran gitu. Resonansi gitu kan. Nah, jadi sebenarnya sama aja. Cuma kalau yang alat musiknya banyak, dia lebih apa ya? Journey-nya lebih banyak aja. Itu yang tadi bisa ngasih makan semuanya. Tapi kalaupun singing bowl dong tetap bisa ngebalance cakra. Jadi intinya tuh getaran. Menurut aku tidak ada bedanya. Cuma experience-nya orang bisa lebih ada journey-nya kalau pakai sound bath yang alat musiknya banyak. Sound bath itu yang alat musiknya banyak. Ya sebenarnya pakai singing bowl juga sound bath itu intinya sesi mandi yang, suara ya. Kalau bahasa Indonesianya agak kurang keren. Mandi suara. Enggak Pak, shower bener dong. Kita di showering suara. Iya, gitu mandi suara. Tapi kan lebih ini sound bath gitu sound ya. Bath, kan Nah, sound journey ini. Jadi prosesnya seperti apa? Proses sound healing kalau bedanya si singing bowl itu kita bisa taruh di badan orang. Sedangkan kalau aku pakai alat musik yang lain kan aku nggak bisa taruh di badan orang. Singing bowl ini dia punya getaran yang karena dia metal ya. Tapi aku nggak ngomongin crystal bowl. Aku ngomongin yang metal bowl yang Tibetan. Dia karena metal itu getarannya parah. Atau mungkin diambil aja ya. Mungkin yang mau biar diambil yang mana? Yang singing bowl dulu. Yang bowl dulu. Terima kasih. Jadi, ini adalah singing bowl metal. Alatnya ya, alat sound healingnya ya. Jadi kalau ini aku tuh bisa taruh di badan orang. Makanya kalau aku pribadi aku sih menamakannya sound massage. Karena dia emang kayak ngepijetin. Ini badanku tuh kayak geng. Itu ditaruh di badannya, Cil. Di badannya bisa dikatakan klien gitu ya. Iya. Itu kalau yang individual session. Jadi aku bisa fokus di badannya orang itu aku taruh. Itu untuk ngebalance cakra, ngebalance energi gitu-gitu bisa. Ditaruh di bagian mana? Badan, tangan? Nah, emang udah ada ajaran yang kalau ngerti meridian itu tuh titik-titik meridian. Jadi sebenarnya kayak tangan, kaki. Itu untuk orang-orang yang misalkan sekolah olahraga atau lagi sakit kakinya, sakit tangannya itu bisa bantu apa ya? Ngerileksin otot. Ditaruh di bagian situ. Kalau dia relax kan mungkin dia akan memperbaiki dengan mudah, badannya tuh akan healing dengan sendirinya karena sebenarnya badan kita tuh capable untuk healing sendiri sebenarnya. Cuma kayak zaman sekarang aja kan dibantu banyak alat yang obat yang cepat. Tapi orang zaman dulu sebenarnya kan mereka healing sendiri gitu. Jadi sebenarnya badan kita tuh bisa nyembuhin diri sendiri, cuma memang zaman sekarang canggih, kita dibantu biar lebih cepat aja sembuhnya dengan obat-obat. Jadi ditaruh terus dipukul. Nah, jadi kalau misalkan sound ini, kalau individual aku bisa naruh, tapi kalau rame-rame ya balik lagi suara aja, lo mendengarkan suara itu pun sebenarnya badan kita udah bereaksi. Gitu. Itu berarti dipukul, ada yang dipukul sebatas aku ngelihat teman-teman ya dipukul, ada juga yang di. Ya kalau rubbing sebenarnya. Istilahnya apa? Rubbing. Oh rubbing itu. Sebenarnya suaranya aja sih, dia bisa lebih tegas. Habis dipukul terus diputer gitu ya di rubbing gitu ya. Dia bisa untuk menjaga ngerilaksin nafas. Dia cepet, dia tuh bawa brainwave cepet banget kalau ini menurut aku. Singing bowl itu untuk ngebawa brainwave itu apa bahasa Indonesianya? Gelombang otak. Gelombang otak lebih cepat dari apa tuh beta ya, ngaktif ke relax di deep sleep ke delta. Ini kalau singing bowl. Singing bowl dia cepat. Makanya kenapa di awal-awal aku akan pakai singing bowl juga untuk ngerelaksin orang dulu, baru abis itu aku main alat musik yang lain. Itu. Musik yang lain adalah boleh di. Boleh sih, tapi ini salah satunya karena sebenarnya banyak banget alatnya. Oh gitu, ini sound bath. Kalau ngomongin yang lebih ribet lagi ya, kalau metal tuh sebenarnya untuk cakra 5, untuk throat chakra. Yang singing bowl. Kalau mau ngomongin specifically, tapi sebenarnya dia bisa untuk semuanya. Spesifik sebenarnya adalah cakra 5 ya. Yes. Tapi kalau dimainin untuk semuanya pun tetap bisa. Audionya mungkin aku pegangin aja Jil. Bisa. Ini. Sumber suaranya di mana? Di sini, ini. Mau di sininya? Enggak, ini di depan. Ini depan kan? Nah. Ini? Itunya Pak. Oh ya. Menarik nih guys. Nah kalau yang aku pelajarin string itu untuk cakra 5, untuk membuka hati orang-orang yang. Tadi cakra berapa, Cil? Tadi ini cakra 5, ini cakra 4. Ini cakra 4 Cakra 4, cakra heart chakra. Gitu. Tapi balik lagi sebenarnya badan kita tuh ngerespon untuk semuanya sih. Tapi kalau mau lebih spesifik lagi ya, nyasarnya, gitu, targetnya. Tapi sebenarnya dengan orang mendengarkan
bunyi apapun itu aja sebenarnya semua badannya dia udah ngerespon. Cuma kalau ngomongin cakra ngebalance itu bisa lebih spesifik lagi gitu. Ini mainnya petik satu-satu gitu kayak gitar. Dia monochord, jadi aku sebenarnya cuma gini aja sorry. Monochord dia namanya. Oh satu ini aja dia. Dia satu nada, 2 sih sebenarnya. 2-nya di mana sih? Dia ini A, ini D. Tapi nyambung tanya. Terus mainnya? Harmoni soalnya. Mainnya gitu. Iya, kalau monochord gini aja. Oh mas, sebenarnya alat musik yang paling powerful di dunia adalah suara manusia. Makanya kenapa menurutku kayak panggilan gue tuh sebenarnya di suara, tapi gue nggak tahu gue bisa bantu orang apa enggak. Dan itu nanti kalau yang di sini dulu ya. Itu aku soalnya tertarik banget dengan itu. Ketika tidak ada tools, kita kan suara kan. Tapi kita ngomongin tools dulu ya. Ini mainnya seperti itu dan. Ya, kalau ini monochord kita sebenarnya gini aja. Karena yang penting ada bunyi string. String itu buat mau open heart. Makanya kayak gitar. Monochord itu sebenarnya untuk cakra dan cakra hati gitu. Itu untuk orang-orang yang terlalu memberikan banyak perhatian ke orang tapi dia lupa menerima, atau yang rasanya kayak sepi, gue nggak bisa, gue nggak dapat apapun. People pleaser. Nah ini teman-teman people pleaser ya kan. Itu harus buka cakra namanya. Ya. Karena kebanyakan cinta tapi lupa menerima itu menurut aku banyak banget sih. Yang relate itu ya seperti itu. Dan ini tools. Sebenarnya ketika tidak ada tools adalah kita kembali ke yang alami adalah suara kita. Nah biasanya aku kalau mainin monochord ini barengan sama suaraku karena si suara ini juga yang ikutan bantu ngebukain suara manusia. Gimana Jim? Boleh dikasih contoh kah? Boleh. Ini udah masuk belum ya? Lebih begitu, energiku langsung keringet hangat. Cuma kalau ya ini di lagi. Bisa dibantu ya. Taruh di sini. Ya. Oke. Itunya di speakernya speaker apa sih? Nah, speakernya mana sih? Mic-nya ini yang titik-titik ini. Oh, oke. Kelihatan ya? Kelihatan. Oke. Kalau aku kan tidak bisa nembak nada setepat itu, Cil. Ini buat teman-teman yang apa namanya, misalnya nggak ada tools ya. Ini tips sehari-hari. Nggak ada alat, suaranya pas-pasan, cenderung fals, nggak bisa nembak nada. Adakah tips yang bisa kita lakukan? Katanya humming itu bisa, Cil. Humming bisa, tapi sebenarnya pas aku ngambil kelas sound healing tuh banyak banget yang nggak bisa nyanyi. Tapi setelah mereka 3 minggu apa hampir sebulan di sana, jadi pada bisa bersuara semua. Jadi sebenarnya bikin kita nggak bisa bersuara tuh karena kita tidak terbiasa untuk mengeluarkan suara. Itu juga bahkan bukan dinyanyi aja, tapi kita mungkin terbiasa di pas kecilnya mungkin kayak cewek jangan berisik. Yeah. Gitu. Terus kayak cewek tuh jaga ini, cewek jaga itu. Atau misalkan cowok juga mungkin punya orang tua yang lebih dominan, jadi dia disuruh diem.
nggak terbiasa untuk bersuara gitu-gitu. Jadi ketika mau ngeluarin suara jadi ragu-ragu. Tapi kalau memang ada orang yang mungkin tidak tahu nada, kalau di sound healing itu sebenarnya nggak apa-apa karena ada yang namanya intuitif. Yang penting ngeluarin nada yang kita biasa ngomong. Jadi kalau misalkan Mas Aji kalau ngomong seberapa tuh? Coba ngomong halo Icil. Halo Cil, apa kabar? Nah, halo Icil. Jadi kalau nyanyi nada yang kita biasanya ngomong spektrum nada di situ ya. Itu yang kita paling nyaman. Kalau kita naikin takutnya nanti bingung, kalau rendahin takutnya nggak biasa. Misalkan pokoknya kayak tadi aku nyanyi itu juga rata-rata sebenarnya tuh nadaku ngomong itu paling gampang. Tapi kalau mau lebih pro lagi, ntar kalau nada-nada tinggi ya di stretch di luar spektrum nada yang nyaman itu ya. Tapi kalau mau ngelatih untuk diri sendiri, mau ngelatih biar throat chakranya keluar, itu biar mungkin bisa kayak humming dulu. Aku tahunya itu pasti nih pas COVID itu katanya untuk membantu pemulihan justru diminta humming. Karena Orang humming bisa. Itu ada getaran. Iya, humming bisa itu kan apa bahasa Indonesia apa ya humming ya? Bergumam ya. Gitu aja. Itu terasa getar di sini berarti. Kalau mau sebenarnya duduknya yang benar, yang tegak gitu. Terus balik lagi intentionnya. Yang mau diaktifin mana nih? Misalkan root chakra. Jadi pikiran kita yang ke bawah tuh ke genital kita, tapi nah itu tuh kayak kirim dari tenggorokan kita tuh ke Z bawah. Itu juga bisa tentang naik lagi. Bisa diarahin ke mana yang kita walaupun mau tuju. Sebenarnya lebih ribet sih, dia ada yang kayak ngucapinnya apa. Tapi kan itu untuk orang yang memang mau belajar detail. Tapi sebenarnya kalau mau simple aja ngelatih diri sendiri, belum pernah juga humming biasa aja. Yang penting tuh kita terkoneksi sama suara kita. Karena aku tuh sebenarnya sebagai penyanyi bertahun-tahun aku disconnect dengan suaraku. Jadi ketika nyanyi rasanya berat banget, disconnect tuh jadinya akhirnya aku banyak batuk. Meskipun kamu sering nyanyi. Iya kan, pekerjaanku adalah penyanyi nih, seminggu sekali nyanyi. Tapi aku disconnect dengan suaraku. Jadi kerjaanku ada fase gitu ya? Ada, ternyata karena kita manusia tuh kan punya masalah. Ketika kita dewasa masalahnya mungkin berat banget. Banyak yang kita tumpuk, banyak yang mungkin kita nggak berani ngomongin ke orang karena takut bikin pertemanan hancur, ya kan? Atau takut bikin keluarga jadi jelek hubungannya. Akhirnya kita nahan itu sebenarnya bebannya tuh paling sakit tuh sebenarnya di tenggorokan. Akhirnya mau nyanyi nggak bisa. Jadi aku mau nyanyi itu pemanasan butuh lama banget, tetap aja batuk. Nanti ada nada-nada tertentu aku tuh kayak ada glitch-nya gitu. Jadi keluarnya tuh nggak natural dibanding pas aku SMA, kuliah Bu. Kalau nyanyi tuh kayak sambil tiduran aja keluar enak gitu. Tapi bisa juga sih sebenarnya faktor ini namanya kayak ibarat mesin kalau dipakai terus ya overuse ya. Tapi itu juga part of disconnection. Aku memaksakan tapi sebenarnya aku lagi nggak kepengen nyanyi. Jadi akhirnya badannya mungkin aku waktu itu nggak happy atau waktu itu apa gitu permasalahannya yang akhirnya aku nyanyi karena memang kerja. Jadi kayak resiko ya ketika hobi jadi pekerjaan itu ternyata resikonya itu ketika hobi kan kita ngelakuin ya lebih seneng seselera kita. Tapi ketika itu sudah jadi pekerjaan, passion becomes work itu ternyata berat juga gitu. Aku tidak ada disconnect gitu ya. Ternyata tidak terhubung dengan suaraku. Jadi aku nyanyi karena nyanyi aja. Dan mungkin karena aku memang bisa merekspresikan dengan gerakan. Tapi sebenarnya deep down aku sendiri sama suaraku tidak terkoneksi itu sekitar 5 tahun ada. Gitu. Terus kamu proses atau titik balik kamu terkoneksi kembali? Itu banyak banget sih. Aku secara physically dulu aku ngambil les vokal. Tapi ternyata ya ngebantu karena semuanya kan balik lagi ke jiwa kita sebenarnya. Makanya kenapa orang yang fisiknya kenapa sih gue tuh kayak nggak sembuh sakit mulu? Kayak gue alergi mulu. Coba deh kayak sebenarnya lo punya masalah yang belum selesai apa enggak? Yang mungkin kita kayak ya anggap aja udah selesai ya, orang udah gak ada masalah, tapi sebenarnya mungkin masih ada dendamnya. Unfinished. Jadi sebenarnya mengakui kayak gue memang dendam sih, cuma ya di depan orangnya sih gue udah nggak apa-apa, tapi gue tuh kayak masih sakit hati. Nah itu akuin dulu. Jadi kalau udah diakuin baru bisa mungkin cari penyembuhannya apa. Meditasi. Aku baru tahu ternyata menyanyi itu juga ada hubungannya dengan kehidupan masa lalu ya. Ketika itu belum terselesaikan, belum finish,
bisa mengalami disconnect dengan suara kita ya. Kalau misalkan penyanyi emang udah profesional banget, mungkin orang awam nggak akan tahu. Mungkin dia akan tetap terdengar bagus gitu ya. Tapi ditutupi skillnya. Kita harus tanya sama penyanyi itu. Iya, benar. Lo masih happy nggak nyanyi? Atau lo ngerasa ada kesulitan nggak? Kalau dibilang kayak suara gue gini. Either dia kecapean atau dia sebenarnya punya masalah yang dia belum selesaiin. Karena kalau ini kekunci di situ gitu, nggak kebuka. Kalau itu cakra gimana tadi? Cakra 5 kan? Throat chakra. Gitu. Jadi emang ternyata ketika udah nggak ada beban tuh lebih keluar. Tapi memang kalau physically kan mungkin tetap ada kayak umur chord vokal itu ada umurnya. Jadi tetap ada perubahan lah gitu. Kalau itu tidak bisa dihindari. Benar. Tapi kan kita ngeluarin suaranya juga ada rasa berat nggak gitu loh. Kalau ternyata masih ada rasa berat ya mungkin sebenarnya ada permasalahan secara mental dan emosional yang mesti diselesaikan gitu. Itu sih PR kita sebagai pemilik suara kalau emang pengen karena kita harus terkonek sama suara. Aku banyak belajar sih dari obrolan ini terkait dengan suara, sound ya kan. Iya, aku belajar banget. Banyak banget dari orang-orang juga sih, makanya kayak oh ternyata itu tuh masalah gue karena aku ngalamin. Jadi aku kayak mungkin ini kali ya masalahnya teman-teman juga susah, walaupun dia nggak suka nyanyi, tapi mungkin dia susah berekspresi di kantor atau di keluarganya gitu. Jadi begitu aku kentongin atau apa gitu dia gini nyari suaranya tuh kayak nyari di nutrisi karena mungkin selama ini ke suppress ya. Gitu. Menarik ya, badan manusia tuh menurut aku menarik banget. Dia tuh sangat mengikuti kebutuhannya apa sebenarnya. Dan sangat connect dengan frekuensi suara ya. Berarti kalau sekarang ini kamu udah buka sesi? Udah. Di itu ya Pak, akun Instagramnya Pak? Serenity Access. @Serenity Access ya. Buat teman-teman bisa follow ya teman-teman. Bisa. Semoga aku rajin-rajin ngepost ya. aku sadar bahwa sebenarnya teman-teman tuh butuh info lebih banyak. Karena banyak yang sebenarnya belum mengerti. Jadi emang sebenarnya tanggung jawab kita lah yang harus sharing sebenarnya tuh fungsinya apa. Cuma sayang banget aku karena dia terbatas ngepost karena dan juga sendiri gitu kan. Benar-benar menuju situ. Jadi tapi cuman apa? Tapi kalau teman-teman yang udah kenal sih biasanya aku langsung praktekkan, walaupun aku nggak post tuh banyak yang nyariin aku gitu. Jadi kayak ya udah aku bantu yang ngontak aku dulu lah. Kalau nanti untuk publiknya nanti tunggu aku post. Jadi follow @Serenity Access ya. Di situ nanti siapa tahu bisa selaras sesi dengan Icil terkait dengan sound healing, access bars dan sebagainya. Kalau kedepannya Icil ini mungkin pertanyaan menjelang akhir tentang Bara Suara, mungkin ada proyek terdekat atau kedepannya seperti apa? Bara Suara sih kita lagi sibuk ini aja sih promosi Jalanan Sadrah. Karena kemarin kepotong-potong banyak tuh, kepotong libur tahun baru lah, terus puasa. Jadi kita memang nyicil sih turnya kayak sebulan sekali atau 2 kali kita pindah-pindah kota gitu. Jadi waktu dekat tur berarti? Tanggal 23 akan ada di Jakarta. 23 April. 23 April. Tapi ini tayang Mei ya? Yaudah cut aja. Mungkin Mei. Gak apa-apa dimasukin juga gak apa-apa ya. Lihat aja di Bara Suara, pasti akan kita update sih. Untuk ini proyek solo ada proyek ini solo, apa? Ini aku mau ngeluarin harapan ke depan single. Tapi cinta-cintaan. Tapi nanti kan berekspresi. Tanggal 25 April aku akan rilis satu single dulu. Jadi aku akan ngeluarinnya single dulu baru aja. Nanti album ya biasa. Tujuannya sih album, cuma kita lihat ya, aku lumayan fleksibel. Kalau emang di tengah jalan ada yang nyerobot proyek apa, gue nggak apa-apa. Gitu. Aku nggak ambisius, aku mengikuti semesta aja alurnya bagaimana. Ngikutin tarian semesta ya. Kalau memang ini jalan, ayo jalan. Tapi kalau nanti ada proyek lain ya udah ini apa namanya ditunda dulu dan sebagainya gitu ya. Karena aku yakin semua itu indah pada waktunya aja. Kalau emang harus jalankan tuh semuanya jadi gampang. Tapi kalau belum saatnya tuh ada aja masalahnya. Entah masalahnya temen yang sibuk banget nggak punya, cuma mau ngedit aja butuh 3 bulan ngedit satu hal. Terus ntar kalau dia udah selesai kok uangnya nggak ada. Terus pas ini kok ininya nggak bisa. Jadi kayak ada aja ya udah deh, postpone dulu deh, belum saatnya mungkin. Tapi giliran emang tuh udah saatnya, segampang mudah gak punya gitu uang ya. aja nih tiba-tiba kayak cil itu ada yang bantuin, ada yang ini kayak gampang banget ya gitu. Karena memang udah saatnya. Itu yang tadi aku bicarain juga soal si sound healing itu, kayak
pas itu momenku ternyata banyak banget yang ngasih kesempatan untuk belajar. Ada yang ngasih beasiswa, ada yang ngasih super diskon banget, segampang itu gitu untuk aku terbang ke sana untuk bara suara. Tiba-tiba kayak ya sedih-sedih, enggak sih, bara suaranya lagi nggak aktif, tapi aku jadi punya momen untuk fokus belajar ini. Jadi kayak memang momennya tuh udah di setting gitu. Jadi semuanya terasa. Dari perjalanan hidupmu, ini pertanyaan terakhir, dari perjalanan hidupmu belajar ini dan juga pengalaman bara suara, proyek solo, apa satu pelajaran hidup yang jadi peganganmu? Satu pelajaran hidup ya. Nggak boleh patah semangat dengan rasa cinta aja sih. Nggak boleh give up sama cinta. Thank you for being here. Nangis. Okay. Karena sebenarnya memang boleh nambahin. Boleh. Cinta itu kan bukan cuma buat ngasih doang ya, tapi menerima. Terus kayak cinta itu buat diri sendiri, tapi juga buat orang lain. Cinta itu yang bisa ngubah pikiran kita. Jadi misalkan dulu aku punya dendam, tapi karena aku ngasih makan heart chakraku, aku seimbangkan heart chakraku, aku bisa melihat hal lebih beda. Point of view-ku berbeda. Melihat orang yang dulu bikin aku sakit hati, oh ternyata aku udah gak sakit hati ya. Tapi karena memang aku melatih, jadi melatih hatiku. Intinya jangan give up sama cinta kasih. Thank you for being here, Asteriska. Ya, kasih ya. Sama-sama. Ada tisu, saya kepingin ngasih tisu. Ya. Maaf ya, saya. Oh, tidak apa-apa. Itu tandanya punya hati. Betul. Ya, manusia. Gitu deh. Ya. Berarti ini udah selesai. Sudah. Terima kasih buat teman-teman yang udah nonton dari awal sampai akhir. Tapi di akhir segmen Puluhan Selaras itu ada pembacaan surat dari teman ngobrolku beberapa episode sebelumnya, anonim. Ya, kalau kamu berkenan bisa kamu baca. Tapi silahkan take your time. Ngapus dulu ya biar kekencang. Mau minum dulu? Enggak sih, aman. Oke. Ya. Kalau ngomongin cinta memang. Karena cinta itu deep banget. Cinta itu bukan romance doang. Cinta itu segalanya. Ya. Silakan. Ini anonim, satu kalimat. Bisa kamu bacakan buat teman-teman yang nonton. Ya. Aman? Oh iya. Oh. Jelek ya. Sorry. Ya. Ini aku bacain aja langsung. Bacain aja, nggak apa-apa. Mengabari bukan soal kewajiban, tapi bentuk cinta yang sederhana namun bermakna. Aku ulangi lagi. Boleh. Mengabari bukan soal kewajiban, tapi bentuk cinta yang sederhana namun bermakna. Terima kasih. Terima kasih buat teman-teman yang udah nonton dari awal sampai akhir. Semoga obrolan saya dengan Icil, Asteriska, bisa membantumu menyehatkan mental dan memulihkan batin ya. Semoga kita semua bisa menerima kenyataan seapa adanya. Selamat hidup sadar.